kemarin ada penyesuaian subsidi LPG 3 Mhm. kilogram. Mhm. Jadi artinya setelah efisiensi anggaran, nextnya adalah iuran tarif pajak bisa saja naik. Hmm. Apa yang naik? Ini yang paling jelas adalah BPJS Kesehatan. Ya, ya, Itu ya. sudah mulai ramai dari 2024 kemarin ya. Mhm. Ada yang Mhm. bilang 2025 naiknya, ada yang bilang 2026. Tapi artinya pungutan dan tarif yang terlalu banyak membebani terutama kelas menengah, Mhm. jumlah kelas menengahnya lagi turun. Itu artinya kurang begitu bagus untuk Mhm. mendorong confidence atau kepercayaan masyarakat untuk berbelanja. Mhm. Nah, ini yang bisa kita baca ya. Jadi pemerintah kalau mau menyelamatkan daya beli masyarakat dan mencegah masyarakat ikut-ikutan jadi frugal living padahal masih punya uang. Nah, ini yang repot kalau frugal livingnya adalah menahan belanja padahal uangnya ada. Hidup penuh siasat ya, menghadapi situasi dan ekonomi yang tidak mudah seperti saat ini sahabat Sonora, termasuk mengelola keuangan. Bukan berarti kita pelit atau mungkin irit ya, tapi betul-betul harus diprioritaskan kebutuhan-kebutuhan yang memang penting untuk hidup kita. Tadi bukan hanya soal makanan, minuman, tadi pakaian juga dicontohkan oleh Mas Bima, kemudian juga sepatu, atau juga barang-barang furniture, bahkan ini bisa menjadi salah satu atau sektor-sektor yang terdampak dari penerapan konsep frugal living ini. Nah, apakah kemudian ini akan berdampak pada perekonomian nasional kita, kemudian target ekonomi yang ditentukan oleh pemerintah? Bagaimana Mas Bima melihatnya sendiri dan apakah kemudian ini kapan dampak itu akan terlihat gitu Mas Bima kalau memang kemudian frugal living ini akan dilaksanakan oleh masyarakat kita secara masif begitu Mas Bima? Sebenarnya eh, tren frugal living ini anggap aja dari 4 tahun terakhir ya. Berarti setelah pandemi memang meningkat cukup pesat. Ini efeknya sudah dirasakan kalau Mhm. memang menjadi gaya hidup. PHK tadi Ya. di sektor industri padat karya, rasio pajak itu juga nggak bergerak naik. Jadi kan harusnya ekonomi makin besar, Mhm. rasio pajaknya juga makin naik. Jadi ada missing di sana soal konsumsi rumah tangga. Selain itu juga dari pertumbuhan ekonomi, bahkan pertumbuhan ekonominya hanya 5%. Hmm. Jadi bagi negara yang masih bonus demografi, usia produktif mudanya tinggi, aneh sih sebenarnya. Jadi Mhm. kalau ada negara yang sedang berkembang, tapi pertumbuhan ekonomi hanya 5%, itu tanda tanya besar. Dengan jumlah penduduk yang sebesar Indonesia, berarti ada yang salah di situ. Mhm. Jadi paling nggak, kenapa nih masyarakatnya nggak terlalu banyak melakukan belanja? Ya, ini juga bisa dilihat di beberapa kali Ramadan dan Lebaran. Mhm. Itu adalah waktu sebenarnya untuk mengenjot belanja. Karena memang berlawanan kita ini dengan perintah agama ya. Jadi frugal living itu adalah perintah agama. Oke. Kan makan nggak boleh berlebihan gitu. Iya, iya, betul, betul, Jadi harus betul. terlihat lebih sederhana ya. Tapi kan Ramadan di Indonesia ini kan justru kita food waste-nya ya, sampah makanannya besar sekali, belanja di mana-mana. Itu di beberapa tahun belakangan itu Mhm. kita melihat ada fenomena Ramadan ini tidak mendorong konsumsi rumah tangga terlalu tinggi juga. Hmm. Mhm. Jadi apakah ini sudah sesuai sekarang dengan perintah agama untuk lebih banyak berhemat? Mhm. Apa memang uangnya tadi menurun ya Mhm. dan seruan frugal livingnya banyak di mana-mana. Mhm. Ya itu sih jadi ekonomi tumbuh 8% ya silakan aja ya ada orang bilang begitu. Tapi dengan situasi sekarang dan masyarakat banyak yang merespon, anak-anak muda merespon, yuk mari kita berhemat bareng, itu akhirnya juga susah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Iya, iya, iya. Mas Bima, ini kan frugal living ini mulai marak dibicarakan ketika ada fenomena kebijakan di awal tahun ya, PPN naik 12%. Kemudian ada beberapa tarif-tarif pelayanan publik lain yang juga naik ya. Imbasnya adalah naiknya harga-harga barang. Nah, artinya ada kebijakan pemerintah yang ikut berpengaruh terhadap bagaimana masyarakat menjalankan frugal living ini secara masif dan mengkampanyekan dari satu orang ke orang lain gitu ya. Apa yang kemudian perlu dilakukan oleh pemerintah untuk kemudian menormalkan kembali situasi ini agar ekonomi ya sesuai kalau cita-cita 8% itu bisa tercapai gitu 4 atau 5 tahun ke depan gitu ya atau paling enggak 5% bisa naik lagi gitu ya sesuai dengan target yang diharapkan gitu.
Iya, memang pungutan dan tarif ini cukup penting ya untuk kemudian ditahan semua. Sekarang masyarakat nih membaca misalnya, Mhm, ini pemerintah oke PPN 12% nggak jadi naik gitu ya. mhm, Meskipun faktanya di retail banyak terjadi penyesuaian harga mhm, karena sudah terlanjur pakai mhm, harga dengan PPN 12%. Tapi yang sekarang nih masyarakat baca nih ada dua paling nggak ya. Yang pertama itu ini kenapa oleh ada efisiensi anggaran yang besar-besaran. ya, Berarti pemerintah sebenarnya sedang nggak punya uang terlalu banyak nih. mhm, Kalau gitu selain efisiensi anggaran, apalagi yang mau dilakukan pemerintah? Jadi orang banyak yang baca nih. Kemarin ada penyesuaian subsidi LPG 3 kg. mhm, mhm, Jadi artinya setelah efisiensi anggaran, nextnya adalah iuran tarif pajak bisa saja naik. hmm, Apa yang naik? Ini yang paling jelas adalah BPJS Kesehatan. ya, ya, Itu ya, sudah mulai ramai dari 2024 kemarin ya. mhm, Ada yang mhm, bilang 2025 naiknya, ada yang bilang 2026. Tapi artinya pungutan dan tarif yang terlalu banyak membebani terutama kelas menengah, mhm, jumlah kelas menengahnya lagi turun, itu artinya kurang begitu bagus untuk mhm, mendorong confidence atau kepercayaan masyarakat untuk berbelanja. mhm, Nah, ini yang bisa kita baca ya. Jadi pemerintah kalau mau menyelamatkan daya beli masyarakat dan mencegah masyarakat ikut-ikutan jadi frugal living padahal masih punya uang. Nah, ini yang repot kalau frugal livingnya adalah menahan belanja padahal uangnya ada. mmm, Nah, gimana caranya ya kepercayaan terhadap ekonomi yang harus dipulihkan, kepercayaan terhadap institusi pemerintahan yang harus dipulihkan juga. ya, Jadi orang akan tergerak belanja karena itu salah satunya. Jadi mhm, dengan begitu ya konsumsi rumah tangga ke depan bisa semakin baik harapannya. mhm, mhm. Karena kita tahu selain BPJS Kesehatan, kita juga ada tapera, ada pensiun juga yang harus dibayar oleh, pekerja kelas menengah ini ya, Mas Bima, yang orang-orang berpikir untuk apa spend money untuk apa kebutuhan-kebutuhan lain begitu ya. Nah, terakhir Mas Bima untuk masyarakatnya sendiri nih yang memang ingin menerapkan frugal living gitu ya. Apa sih yang mungkin perlu diperhatikan menjadi poin-poin agar ya tetap bisa menikmati hidup ya, tapi tetap bisa menjalankan frugal living ini dan tadi ada survive dan sustainable gitu ya ekonominya gitu. Kira-kira apa Mas Bima yang bisa di-share kepada sahabat-sahabat Sonora terkait frugal living ini ketika diimplementasikan? Iya, saya pikir frugal living ini juga harus dilakukan secara wajar ya. Artinya misalnya kalau makan 3 kali sehari ya makan 3 kali sehari. Jangan karena frugal living makannya sehari sekali itu namanya menyiksa. Iya, Karena ada beberapa frugal living yang beresiko juga, di mana yang ekstrim tadi ya. penghematan terlalu ekstrim tadi ya, Mhm. itu nanti berakibat biaya kesehatan ke depan semakin Ah, meningkat gitu kan. Itu mhm, kan sebenarnya nabung biaya kesehatan ke depan. mhm, mhm, Jadi yang begitu yang harus dihindari. Nah, tapi kalau frugal livingnya misalnya dia mencari alternatif, biasanya saya tuh puas misalnya dengan beli barang mewah mhm, karena terprovokasi sosial media, mhm, ya selebgram. Tapi bisa jadi sekarang mencari kepuasannya lain ya. Jadi jelang Ramadan beribadah ke masjid jalan kaki itu udah menjadi sebuah kepuasan. Jadi akhirnya mhm, nggak bisa mikir lagi untuk beli barang terlalu banyak. Buat mhm, apa? mhm, Gunakan waktu Ramadan untuk banyak beribadah. Begitu juga misalkan yang non-Muslim pada waktu misa misalnya atau ada acara kebaktian pada hari Minggu. mhm, Jadi mereka melihat bahwa oke, kayaknya duniawi begini aja ya. mhm, Jadi dia mencari sebuah ketenangan, sebuah kesenangan itu dengan cara-cara alternatif yang lainnya. mhm. Bisa jadi frugal livingnya oke berhemat, tapi dia memberikan uang donasi lebih banyak. Oh, Nah ini oke. kalau ini bagus banget nih frugal livingnya. Mhm, Jadi sesuai dengan World Giving Index mhm, menempatkan Indonesia nomor 1 ya sebagai negara yang paling murah berdonasi. mhm, Itu bagus. Jadi hemat di kita, tapi uang yang harusnya kita belikan barang-barang mewah mhm, yang kita tidak terlalu butuh, uangnya digunakan untuk melakukan infak, sedekah, mhm. bayar zakat Iya, gitu ya. iya. Itu berdonasi sehingga bisa membuat orang lain bisa memenuhi kebutuhan paling dasarnya. Mhm, Jadi model frugal living yang seperti itu ya oke. Nah, itu jadi harus harus pilih-pilih juga jangan seperti kayak di Jepang itu ya. iya. Contoh makan mie instan tiap hari juga. Ya, saya nggak bisa bayangin sih itu ya Ti- oke gitu, cuman terlalu ekstrim.
Iya, iya. 3 rumah sih, tapi aduh mie instan apa nggak gimana itu lambungnya ya. Oke, menarik ya Mas Bima. Ternyata ada implikasi juga terhadap secara sosial ya dengan apa semangat berdonasi tadi dan apa the more you give, the more you get. Mungkin dengan berdonasi Anda akan dapat rezeki lebih banyak begitu ya. Apalagi dalam momen-momen spesial seperti Ramadan nanti.